Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gregorius Penola, asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2574801690. Saya akan melaksanakan konseling individual di SMA Negeri 4 Tegal. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Pertama, kita akan melakukan konseling individu. Sebelum kita melakukan sudah paham sebelum konseling individu ini kira-kira yang sifatnya sendiri pernah dengar dari jelas untuk konseling individu ini. Konseling individu adalah yang bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Sebelum itu sudah pernah masuk ke lembaga untuk konsultasi masalah-masalah Islam. Belum pernah pertama kali. Kebanyakan orang semua menganggap bahwa lembaga ini ketika orang masuk di dalam itu artinya orang-orang yang bermasalah. Yang sebenarnya itu tidak. Untuk lembaga ini artinya dia terbuka untuk semua, bukan berarti hanya masuk hanya untuk masalah, tapi banyak hal. Misalkan dia cerita apa, mereka terbuka untuk semua, bukan hanya untuk ada siswa-siswa yang bermasalah baru masuk ke mereka. Sebelumnya kamu tanya, bisa tidak kamu menceritakan apa permasalahan yang saat ini isi alami? Permasalahan yang isi alami saat ini itu isi saya itu turun. Nilai turun. Ya. Nilai turun di semester 1, berarti di semester yang kelas 11. Di semester kelas 11. Nah, kira-kira isi tahu atau tidak kenapa sampai isi mengalami penurunan nilai di kelas 11 semester 2 itu? Karena tidak fokus pada belajar, kemudian banyak penggunaan HP. Tidak fokus dengan belajar, terus banyak bermain HP. Isi kan sudah tahu kita banyak bermain HP dan tidak fokus ini. HP ini untuk zaman sekarang untuk isi ini sudah bisa lagi untuk tidak diperbolehkan untuk yang pakai diizinkan. Tapi kan di sekolah juga kan ada tidak diizinkan, ada waktu tertentu untuk penggunaan HP ini. Nah, di rumah juga begitu. Nah, di rumah kira-kira orang tua melarang atau tidak untuk penggunaan HP? Tidak melarang. Tidak melarang. Nah, bagi yang sebenarnya Pak sudah memantau mendapat mengalami penurunan nilai dan menempatkan dari guru matkul dan wali kelas ini pada saat jam pelajaran sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kenapa? Tadi isi sudah tahu kalau di sini untuk memecahkan masalah. Jadi Pak harap isi terbuka karena ada guru BK ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ini menjaga cerita apa permasalahannya apa sebentar nanti Pak sampai teman-teman lain atau teman-teman guru yang lain, cukup Pak sendiri yang tahu. Terus selain asas kerahasiaan ini ada juga yang namanya asas ini kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini sukarela isi suka sendiri mau sendiri untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh isi tanpa
paksaan dari orang lain. Hanya isi sendiri yang mau sendiri bercerita kira-kira persoalannya apa, seperti tadi disampaikan bahwa persoalan itu ada pendidikan. Nah, yang kamu tahu ini, dan kira-kira dari yang waktu semester lalu itu, kira-kira isi buat apa sampai sehingga nilainya kurang semester kemarin. Terus semester kemarin itu kan nilainya bagus. Nilai yang kamu tahu kira-kira isi buat apa semester di kelas 11 itu sehingga isi mengalami mendapat nilai yang baik. Kira-kira isi buat apa? Ya, waktu masih kelas 11 waktu semester 1 itu nilai saya itu bagus karena saya terus dalam belajar. Terus Tapi setelah semester 1 naik semester 2 saat saya menerima raport, saya melihat nilai saya menurun itu karena salah satu mata pelajaran itu nilai kimia. Berarti masalahnya sudah tahu, masalahnya itu mainnya kita terlalu berlebihan. Ya. Terus apa lagi? Itu saya nanti dengan sebelah itu sebelah sana ada malasan tersendiri, malas sendiri untuk belajar. Bisa kalau dari isi bisa tidak membuat satu atau dua hal yang bisa merubah kebiasaan isi menjadi lebih baik. Ini bisa tidak isi dari hal yang malas belajar, lebih main HP berlebihan. Kira-kira isi bisa tidak berubah. Kira-kira yang isi merubah itu apa? Dari dua hal yang isi alami itu, kira-kira isi merubahnya itu seperti apa? Kira-kira Yang saya merubah ke depan itu saya membatasi waktu dalam menggunakan HP. membatasi waktu dalam Menggunakan menggunakan HP, terus seperti harus lebih fokus lagi dalam belajar. ya. Bukan hanya di rumah, tapi di sekolah juga. Di sekolah juga fokus. Apalagi kan di rumah ini kan tidak ada yang memantau, Ya. hanya dengan orang tua. Nah, hal ini sudah pernah coba atau belum? Dan masih mencoba untuk Belum, pasti belum konsisten. Yang awal-awal semua sederhana dan awal-awal baru mencoba itu pasti banyak mengalami banyak kekurangan yang kendala. Tapi coba rutin terus menerus, lama kelamaan dan terbiasa dengan hal. Misalkan di apa yang mau main itu mungkin ada batas waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, berarti isi sekarang isi bisa membuat satu atau tujuan yang mau kita capai untuk menyelesaikan ini, kira-kira yang bisa isi apa yang bisa isi terbuat. yang saya bisa berbuat itu saya akan belajar lebih giat lagi. Ini berada di dia dan atau di rumah maupun di sekolah. Nah, terus tambah lagi dengan kalau bisa batas waktu atau penggunaan HP itu kalau bisa pakai batas waktu. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan HP dengan baik, pasti menghasilkan banyak hal yang positif. Tapi kalau kita pakainya HP-nya terlalu berlebihan, ya otomatis pada saat kita membuka buku juga, kayaknya akan sepakat kalau membuka buku juga pilih samping. Nah, kalau fokus membaca buku HP di samping, ya otomatis akan konsentrasi karena pasti ininya dia pikirnya lari ke HP, kita mungkin memain game, kita membuat apanya, tapi pasti lebih untuk belajar pasti fokus karena pemikirannya di HP itu. Nah, kalau ada lembar perilaku yang nanti bisa kita gunakan untuk membiasakan kebiasaan yang positif sehingga bisa kembali meningkatkan motivasi terhadap isi. Nah, lembar kontrak perilaku ini jadi mungkin hampir sama dengan surat pernyataan. Berarti kalau seperti kopi surat pernyataan kita terlalu kasar, kita terlalu menekan. Jadi kalau dibuka itu surat pernyataan tapi dia kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku
berlaku ini untuk mengatasi permasalahan yang isi langit ini menghadapi tanpa batas waktu tadi. Sebelum itu isi bisa baca yang mana yang kira-kira bisa isi lakukan selama 2 minggu ke depan. Untuk berlaku ini nanti isi baca ada beberapa opsi di situ. Kira-kira dari 5 ini isi mau pakai yang mana? Isi baca. Dari 5 itu pilih ada yang pas dengan isi channel saja. Isi channel dan satu itu akan Membaca materi minimal setiap hari. setiap hari itu bisa isi lakukan. Menuliskan isi. Terus itu nanti isi channel ini. Ini sudah seperti ini. Isi kira 4 yang membaca metode pelajaran minimal 15 menit setiap hari, membatasi penggunaan HP, mengikut perlengkapan belajar sebelum tidur cukup agar tidak mengantuk di kelas. Ini nanti setelah isi pilih ini jadi isi sudah bisa 5 di sini. Nanti kontrak pelaku itu juga untuk membuat isi berkomitmen dalam menjalankan di rumah atau di sekolah. Ini adalah upaya-upaya isi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar. Nanti ada kontrak di sini sesuai dengan ini. Nanti yang ini perlu baca dan bahasa.
ketiga, menyiapkan perlengkapan belajar sebelum tidur. Tidur cukup agar tidak mengantuk di kelas. Kembali di yang kedua ini, membatasi penggunaan HP saat belajar. Membatasi penggunaan HP saat belajar ini kira-kira isi monitornya membatasinya dari jam berapa ke jam berapa. Misalnya di rumah belajar itu kan dari isi dari jam 5 atau jam 6 atau jam berapa sampai jam berapa, isi kita sampai jam berapa. Kalau saya itu saya pasti bisa menggunakan HP dalam belajar karena ada pasti ada tugas yang berkaitan dengan HP. Jadi saya pasti menggunakan HP saat belajar, tapi setelah belajar saya akan simpan. Artinya saat ini belajar itu kan pasti ada materi-materi yang terkadang dari simpan kalau saya menggunakan. Yang penting setelah belajar, misalkan mungkin istirahatnya dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu mungkin bisa bermain PC di mungkin dari jam 9 sampai jam 6 dan 10 lah. Bisa istirahat sampai jam 10 ya istirahat. Nah setelah itu ya kalau bisa besok pagi bisa kembali. Setelah itu kalau itu bawa menjadi perlengkapan belajar sebelum dia siap-siap memang pelajaran apa yang akan dibawa untuk besok. Itu misalnya berangkat pelajaran siap-siap sebelumnya besok pagi itu bangun itu ambil dari sekolah. Besok pagi isi belajar sampai besok pagi masih buru-buru masih pikir ini hari mata pelajaran apa, otomatis kan jadwal harian ini harian itu penting semua penting. Jadi pasti sudah tahu besok mau mata pelajaran apa, tinggal lihat siapa yang memang karena saat malam sebelum tidur itu. Nah isi bisa menurut bisa tidak dari juga tidak sama-sama dengan isi selama 24 jam di rumah. Akan perintah diisikan dari depan jam sekian dari 1 jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. Terdapat waktu lebih banyak yang di rumah. Isi bisa berubah bisa lalu. Kalau semua bisa berarti itu akan bisa isi motivasi belajar itu bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau isi sudah berubah ya berarti akan semester berikut juga akan hal yang sama. Dia akan tetap akan tadi disampaikan bahwa satu mata pelajaran itu mata pelajaran kimia yang sampai karena itu terbiasa dengan hal yang tadi disampaikan bahwa tidak konsentrasi dalam belajar atau malas belajar lebih ke HP. Nanti bisa tidak paham mengenai kimia saja di dalam penurunan nilai, tapi bisa tambah lagi dengan mata pelajaran yang lain. Nah ini kebetulan tinggal satu dan ini kembali ke isi isinya benar-benar mau untuk berubah berarti ke depan isi pemilih kimia itu akan lebih baik lagi. Nah isi sudah paham, kira-kira masih apa isi sudah paham, kita isi buat tempat ini kalau sudah kira-kira masih ada itu masalah isi mau sampaikan. Kalau tidak ada lagi Pak minta coba isi baca dari isi kontrak berlaku ini coba isi baca toh. Coba isi baca. Kontrak berlaku dengan ini dinyatakan bahwa saya nama isi yang Yulianto kelas 12-nya hari tanggal 13 November 2025 setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membaca materi pelajaran minimal 15 menit setiap hari. Kedua, membatasi penggunaan HP saat belajar. Ketiga, menyiapkan perlengkapan belajar sebelum tidur. Keempat, tidak tidur cukup agar tidak mengantuk di kelas. Usaha saya akan dikatakan berhasil jika saya dapat memenuhi tugas-tugas dari guru magang dan tidak ada keluhan dari guru magang dan wali kelas. Apabila saya dapat melakukannya, saya akan mendapatkan nilai-nilai di semester ini akan lebih baik dari semester 1.
masalah yang saya hadapi saat ini, sehingga Laboris bisa menjadi saya sebuah motivasi sehingga agar saya bisa merubah sikap saya pada hari yang akan datang. Baik, jadi isi sudah bisa menyelesaikan permasalahan di sini. Dengan ternyata ketika kita melakukan kegiatan positif yang sudah tulis, nantinya ini bisa meningkatkan kembali motivasi belajar di sini. Patenggak itu motivasi belajar ini sekarang kalau ada tema yang kalau belajar kali sendiri dia tidak konsep. Kita di HP ini ada yang kalau kita tekan dia untuk disimpan HP dan difokus untuk dia baca buku, dia tidak akan konsentrasi. Kita sampaikan bahwa ada ini materi-materi tertentu yang disimpan di HP, entah ada di internet atau apa yang tersimpan di HP. Kalau di sini kita bisa dengan hal itu, jadi kalau kita dengan soal connecting HP atau apa, nanti isinya dengan sendirinya tidak fokus. Karena kalau kita misalnya masih saling ya mungkin baca-baca dan sambil di HP, itu ada yang punya gaya seperti itu. Mungkin isi salah satunya di posisi itu. Yang penting kita dapat sampaikan bahwa ada batasannya. Yang sampai jam 1-2 dan 12 juga sampai tempat tidur juga masih dengan HP. Terkadang ada orang tua yang mungkin tidur atau apa saat mungkin masih duduk dengan HP atau apa, nanti anak senang sampai tempat naik masuk tidur tapi jam berapa bukan tidur. Nanti entah mesti dengan HP manja, kasih manja, lupa jam terakhir bisa kadang-kadang sampai jam 2, jam 3, tidak salah berangkat pagi. Itu dulu mungkin biasanya ya otomatis pasti bisa besok pagi kamu terlambat. Kalau kamu terlambat dan orang tua selalu sampai di kelas pasti mengantuk. Ketika kamu sudah mengantuk di kelas otomatis ketika guru makan menerangkan apa yang di depan kelas pun sama sekali tidak. Nanti hari ini saya kalau bisa mungkin mata yang melotot, tapi di pemikiran itu kosong. Jadi tadi mengajar berapa jam, otomatis dia hanya akan duduk supaya dulu lihat dulu ini sisi ini ada, tapi yang punya pemahaman demikian itu fokus sama sekali apa yang mau diterangkan di depan. Jangan ikut untuk dulu, dan mungkin tahap yang dulu jadi ikut cari untuk dipengaruhi itu bisa ada. Dan untuk fokus apa yang dibawa dari sekolah itu juga dari sekolah itu juga untuk belajar. Nah, ketika kita yang sampai ketika mengantuk otomatis ketika orang berada keluar dari sekolah pulang yang mesti ini bukan hanya pagi-pagi datang belajar supaya pagi-pagi sarapan orang tahu ini sekolah ini SMA 4, tapi dia punya bahasa SMA 4 dan ada. Nah, itu kita supaya kalau bisa ya setelah keluar dari sini ya bisa ada ilmu di luar dari sini lah. Nah, jangan sampai kita tamat dari sini yang mungkin ada bisa melanjutkan perguruan tinggi. Nah, ketika sampai di perguruan tinggi orang tersenang. Nah, takutnya jangan sampai bahasa bilang tamat dari SMA bilang aku bila SMA 4 di mana di desa sini di sini pasti satu kata saya ini kasih lem. Katanya kalau satu memang, tapi itu dipengaruhi mendalam. Karena itu sampai ke belakang awal pun kita diuji, kita diperiksa, tapi kalau bisa kita mengotak itu jangan kampungan tembakan. Nah, jadi tadi yang kita mengisi misalkan diri, tadi sebelum baca materi pelajaran minimal 15 menit setiap hari. Nah, ini bukan hanya di rumah, tapi kan yang pagi itu di sekolah juga. Nah, setiap pagi sebelum entah sekarang masih berjalan nanti, tapi seingat pagi itu Thailand itu setiap pagi sebelum mulai KBM mulai berjalan itu diwajibkan untuk masing-masing literasi minimal mungkin 15 menit
bahwa membaca materi pelajaran minimal 15 setiap hari itu pun hanya di rumah, tapi kan sampai di sekolah pun begitu. Menyiapkan perlengkapan terakhir saya tadi Pak sampaikan tidak cukup agar tidak mengantuk di kelas itu seperti tadi Pak sampaikan ya. Hanya di sekolah ini yang memang ya jam 10 paling lambat jam 11 jam 10 istirahat untuk bisa besok makan. Kalau sudah jam 12 ya bersyukur kalau dia masih dengan orang tua, jadi orang tua pagi-pagi masih bisa selamat. Tapi kalau tidak, orang tua dulu makan pasti bangun misalnya 8 terakhir buru-buru datang. Yang ketiga kalau kita buru-buru datang sekolah misalkan kalau pagi kalau kita datang terlambat dan datang terlambat kita datang sudah mulai jam KBM yang pertama. Kalau kita masuk yang pertama otomatis pada akhirnya kita tidak akan fokus. Jadi mau fokus itu kecuali sebelum guru masuk kita sudah dulu di kelas siapkan diri betul-betul untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru, itu bisa terima, bisa akan cepat masuk. Tapi kalau kita datang sudah terlambat dan guru posisi kita sampai guru sudah di kelas, zaman ada juga beberapa jam paling lama itu 3 jam. Tapi 3 jam itu 1 jam tidak full 1 jam, jadi hanya 45 menit. Kalau kita masuk kondisi pertengahan, sekarang kita masuk ke sidang pertama otomatis kita semungkin guru pas kita masuk aku maaf bilang ini ada teman yang masuk ketika semungkin penjelasan sidang pertengahan dia bilang kita ulang lagi dari awal, kan tidak mungkin. Dia pasti akan lanjut terus soal dia terlambat itu udah bisa urus dari situ. Nanti baru tanya sendiri batal tanya teman-teman kalau tadi terlambat kira-kira di sebelum itu masuk ibu atau para sampai kenapa bahkan tanya di depan tidak dia otomatis mengatakan. Dan masyarakat itu kalau bisa memfokus belajar itu salah satu itu datang dan terlambat karena kita ini mau fresh itu sampai pagi hari di pagi hari itu. Macam kenapa misalkan ada negara kemudian kita diatur di pagi hari itu contohnya matematika apalagi bahasa ini seperti yang kimia fisika itu pasti dong diatur itu di pagi hari. Tujuannya apa? Karena itu ya salah itu mungkin ya mata pelajaran yang memang dia agak sulit. Jadi mau tidak mau harus di pagi hari yang kita punya otak ini masih fresh. Nah kalau susu sendiri dalam kita datang kalau posisi sudah lama otomatis sama saja. Dia tidak akan tangkap apa yang disampaikan. Nah, kami minta supaya kalau bisa salah satu itu datang sekolah tepat waktu supaya kita bisa menerima ketika guru masuk kita sudah duduk tenang, fokus, baru kita sambut guru yang masuk untuk memberikan materi itu kita akan cepat tangkap. Tapi kalau datang terlambat dan datang terlambat, tapi kita sudah lama tidak otomatis apalagi kalau gurunya agak keras sedikit ya kita masuk juga pasti kita sudah masuk sampai depan kelas pasti kita merasa takut itu suara. Nah ketika guru dalam kelas seperti itu maka apapun yang disampaikan oleh guru di depan kelas tidak akan masuk. Percaya tidak perlu isi coba saja. Kalau gurunya yang belum datang mungkin, tapi kalau gurunya agak ini jangan harap untuk menerima itu tadi Pak bilang kecuali ketika isi masuk dari isi istirahat ambil 1-2 menit di dalam kelas dia bilang ini teman-teman ini ada teman baru masuk kalau bisa kita ulang materi. Kalau ada guru yang seperti tidak apa tapi yang paling tidak ada begitu karena kebanyakan ini semua bicara materi. Jadi materi ya siswa mau terlambat mempaham materi selesai. Nah ruhnya di kami sebagai siswa. Kalau memang siswa yang benar-benar butuh untuk ilmu mendapat dia akan merasa rugi. Tapi kalau siswa yang hanya sekedar untuk datang supaya orang tahu kalau itu anak sekolah, maka dia itu lebih perlu supaya kami bisa launching dengan cepat, supaya kami bisa keluar cepat. Tapi kalau siswa yang benar-benar tujuan sekolah untuk mencari apa maka dia akan merasa rugi ketika entah mungkin dia terlambat materi atau apa dia akan merasa rugi sama sekali. Itu kalau mahasiswa yang benar-benar fokus belajar. Nah, dengan itu
selama 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Nah, nanti isi untuk saya harap draft ini benar-benar membantu isi untuk seluruh saat isi yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan nanti saya juga akan terus memantau isi. Saya akan bekerjasama dengan wali kelas, guru mapel untuk melihat perkembangan isi selama 2 minggu ke depan. Ini apakah isi sudah semangat lagi dalam belajar. Selama 2 minggu ke depan kita lihat kapan kira-kira sesuai kontrak apa yang isi buat ini. Selama 2 minggu ke depan kita kira-kira mulai kira-kira isu semangat belajar kembali atau masih tetap seperti yang tadi sampaikan berfokus belajar sedikit mungkin, tapi ketetapan dengan 2 minggu ke depan. Isi bersedia untuk merubah menjadi lebih baik, berarti isi akan tekad untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Karena seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa ini tidak ada masalah dari isi. Ini walaupun kontra dari isi buat ini, tapi kalau dari isi sendiri tidak bisa merubah isi sendiri, maka orang lain tidak merubah diri sendiri. Orang lain hanya membantu, bukan dari kita sendiri tidak mau untuk merubah, maka apapun yang isi mau tidak akan bisa. Karena semua itu kembali ke diri sendiri, untuk diri masing-masing. Kalau memang tekad mau berubah, pasti berubah. Tapi kalau tekadnya lain, nantinya contoh di sekolah ini, karena dalam satu kelas ini kita satu orang yang fokus untuk belajar, nanti tidak mungkin kita lawan teman-teman lain yang dia mau arah kelas. Tapi itu kembali ke kita pribadi. Kalau mau lari ke teman-teman, pasti ada sama dengan teman-teman. Tapi kalau kita pribadi fokus untuk mau belajar, kalau teman-teman dia mau mereka mau kemana-mana, kita fokus pada kita sendiri yang bahwa tujuan saya di sini untuk apa, itu pasti bisa. Oke, ya terima sekali lagi terima kasih kamu isi. Sangat mengapresiasi kamu karena kamu sudah mau menceritakan permasalahan yang kamu alami tanpa paksaan dan lain. Baik, mungkin kita berdua cukup sampai di sini. Yang tadi kita awal dengan doa, mungkin terakhir tutup dua dengan doa. Berdoa mulai